Halo, sudah pukul jam 3 ya, lewat 3 menit sedikit. Kita sambil menunggu peserta yang lain. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pizza dan kita, kemudian ada Mbak Alif. Oke, kemudian siapa lagi nih? Ada Mbak Siti. Halo Mbak Alif. Oke, tuh ceria banget hari ini. Halo Mas Adit. Halo Mbak. Ah, aku lagi nyeting filter ini. Wih, banyak ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Ini kayaknya waktunya udah jam 3. Apa kita langsung mulai aja kali ya? Sambil menunggu peserta yang lain hadir. Ya, kita kali ini kan kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih terkait masalah apa namanya? Gimana sih kita bikin konten menarik gitu kan? Nah, jadi sebelum sebelum nih narasumbernya hadir di sini kita nongolin nih. Wah, oke, saya perkenalkan dulu tim kami. Di sini kita berkolaborasi dari 3 rumah BUMN, dari Rumah BUMN Sedang Bedagai, dari Rumah BUMN dari Situbondo. Oke, ini rekan saya yang akan mendampingi dengan terlaksana acara hari ini. Luar biasa ya, terima kasih atas kerjasama dan supportnya. Saya perkenalkan dari Rumah BUMN Sedang Bedagai. Halo Mas Adit, Halo apa kabar Mbak. Mas? Supervisor Alhamdulillah. dari Rumah BUMN Sedang Bedagai. Gimana cuaca di sana Mas? Alhamdulillah panas banget. Alhamdulillah panas ya Mas ya. Tetap semangat ya tapi ya Mas ya, tetap semangat ya. Wah, kalau semangat itu harus. Oke, tetap semangat terus. Yang penting lumayan ya nih UMKM ini juga ikut bergabung juga nih Mas ya. Iya Selain Mbak. kita bisa sharing di sini nanti kita bisa apa mencari pengalaman baru lah ya. Bagaimana mudahan ilmunya bermanfaat buat semua. Oke, terima Amin. kasih Mas Adit waktunya. Kemudian kita perkenalan ke Mbak Alif dari Rumah BUMN Situbondo. Halo Mbak Alif. Mbak. Halo, Iya, Mbak. saya Pak. Gimana di sana? Mendung? Cerah? Lagi musim apa ini? Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Halo? Halo, Oh ya. Lagi gimana? Cerah ya, Mbak ya di sana ya, Mbak ya? cerah Mbak. Sesuai Oke. suasana. Oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Semoga kita bisa dimudahkan dan dilancarkan semuanya, diberi kesehatan. Oke, saya mulai aja ya sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi buat semuanya. Halo Sobat UMKM yang sudah bergabung maupun yang baru bergabung. Kali ini kita Alhamdulillah bisa berkumpul kembali ya. Kita sharing-sharing ngobrol santai di sini karena kita ada klinik bisnis di sini mengenai tema kali ini. Apa ini temanya kali ini ya? Konten menarik, konsumen melirik ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini nih sangat bagus banget ya sesuai dengan tema dan judulnya. Mudah-mudahan nih banyak sekali UMKM yang bingung sekali kita mau jualan sekarang di musim PPKM ini. Bagaimana sih caranya kita jualan di media sosial tapi tetap sudah posting banyak-banyak kok nggak ada yang laku-laku, kok nggak ada yang lirik-lirik gitu ya penjualannya. Nah, ini kita salah satu ada narasumber kita dari Rumah BUMN Situbondo ya. Kita undang eh, narasumber kita yang jago bikin konten cerita, bikin supaya usaha kita itu dilirik sama konsumen. Oke, kita mulai aja kali ya. Langsung kita undang narasumbernya. Mungkin Mas Adit sama Mbak Alif, kalau bisa Oke. mau berdiri, saya persilakan. Makasih, sampai Iya ketemu Mbak. lagi. Oh ya, nanti untuk acara ini kita ada hadiah ya, ada hadiah ya, Mm-mm. bener ya. Kita ada Betul. hadiahnya. Benar. Kalau nggak salah, nanti ada pulsa, kemudian sama merchandise menarik ya. Nah, Iya, nanti itu kalau nggak salah itu kategorinya mengenai foto terbaik, betul. penanya terbaik, sama apalagi Mas Adit? Kalau nggak salah Foto satu lagi ya. baik.
penanya Oh, sama terbaik, pengisi evaluasi. Dan pengisi evaluasi. evaluasi tercepat. Oke, nanti untuk pertanyaannya bisa di chat di WA grup ya. Ya. Seperti itu. Oke. Makasih ya Mas Adi dan Mbak Oke, Alif. terima Saya kasih. mau undang narasumber dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mbak Eva sudah hadir? Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mbak Atik cantik banget. Aku boleh pakai filter juga ya? Iya dong. Kita harus belajar nih walaupun ya. Nah, Sobat UMKM, ini perkenalkan adalah Mbak Arifa Oktaviana. Profesor Hukum BUMN. Halo semuanya. Oke. Wah, kayaknya ini pas banget nih Mbak. Tema kali ini kita mengenai bagaimana sih kita bikin konten menarik ya supaya konsumen tuh melirik apalagi untuk penjualan kita di masa pandemi. Mungkin Mbak Eva bisa sharing-sharing sedikit Mbak ke kita nih teman-teman UMKM nih. Oke, berarti aku kenalan dulu boleh kali ya? Wah harus, tak kenal maka kata saya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Perkenalkan nama saya Arifa Oktaviana. Tapi biasanya sih dipanggil Eva ya Mbak Ti ya. Saya hari ini mau sharing tentang bagaimana membuat konten yang menarik. Dan kata kuncinya tuh sharing aja ya hari ini karena saya pun tidak lebih pintar dari Sobat UMKM semuanya, tapi mungkin saya bisa share sedikit tentang pengetahuan saya dan juga pengalaman saya mengelola beberapa akun media sosial. Semoga bisa membawa manfaat hari ini. Oke. Langsung aja kali ya Mbak Ati. Atau Mbak Ati ada pertanyaan di awal? Kita tuh gini ya, kadang kan teman-teman UMKM ini termasuk saya kan juga salah satu pelaku usaha, saya juga ada media sosial juga. Sebenarnya kalau menurut Mbak Eva itu seberapa penting sih kita mau menggunakan media sosial, apalagi di masa PPKM kayak gini Mbak, misalkan kayak ini ada yang gaptek, terutama kayak emak-emak gitu kan. Jadi apa nih menurut Mbak Eva, seberapa penting sih media sosial buat kita pelaku usaha UMKM? Oke, terima kasih Mbak Ati. Kata Mbak Ati tadi karena emak-emak ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya emak-emak tuh yang paling punya power ya, Sobat UMKM selama ini yang pasti viral tuh emak-emak kan Mbak Ati ya, karena emak-emak tuh selain punya energi lebih, punya waktu luang juga kadang lebih kalau nggak ada urusan rumah tangga, dan menurut saya emak-emak tuh lebih berpotensi untuk memviralkan sesuatu. Jadi Sobat UMKM sebenarnya ya benar kata Mbak Ati, sebenarnya kalau kita mau membahas tentang bagaimana membuat konten yang menarik, paling nggak dari awal kita tuh harus sudah tahu dulu kenapa sih kita sebagai UMKM tuh harus bersosmed ria kalau kata Mbak Ati tadi. Karena kalau dulu kita perbandingannya kita harus bertemu konsumen datang ke toko kita, toko yang dalam artian toko benar-benar toko ya, di offline ya, itu terus mereka lihat-lihat produk kita gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya yang pertama pengguna sosial media yang sudah hampir semua penduduk Indonesia itu, bahkan penduduk dunia sudah menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, kita semua tahu sekarang ada perubahan lifestyle ya Mbak Ati. Orang-orang itu sekarang maunya selonjoran di rumah, lihat-lihat Instagram. Orang-orang tuh sekarang ada perubahan lifestyle begitu ya, untuk melihat sesuatu tuh maunya dari smartphone aja. Habis itu kemudian ada lagi nih satu hal yang membuat perubahan ini terjadi semakin cepat dan
memaksa kita, yaitu pandemi juga menjadi salah satu faktor penting yang membuat perubahan itu semakin cepat dan semakin luas gitu. Jadi kesimpulannya, mau tidak mau Sobat UMKM dengan sukarela ataupun dengan terpaksa harus beralih dari yang konvensional menjadi go digital atau go online. Jadi situasinya mengharuskan kita begitu. Cakep banget. Itu ya berarti ya. Mbak Eva, kira-kira nih, kalau misalkan kita tuh kan ke media sosial, kira-kira yang efektif tuh media sosial apa sih yang pas buat kita berjualan nanti gitu loh. Kan kadang nih banyak banget platform ya, banyak banget platform. Kadang kita bingung, kita tuh mau yang mana, yang lebih efektif yang mana. Apalagi sekarang nih kan, kalau kita harus menguasai semua, riwah banget gitu loh. Kira-kira menurut Mbak Eva, apa sih yang pas lah buat kita untuk jual, yang efektifnya untuk jualan itu apa kira-kira? Media sosial apa sih Mbak? Oke. Ya, betul banget Mbak Ati. Kita ibaratnya medsos tuh bagaikan menu yang banyak banget ya. Sekarang ada website, ada Twitter, Facebook dan sebagainya. Cuman mungkin kita harus berangkat dulu dari peran sosial media dulu ya Mbak Ati, bahwa secara garis besar saya meng-highlight bahwa ada dua peran sosial media atau media sosial terutama bagi UMKM ya. Yang pertama itu sebagai image atau wajah kita terhadap publik atau calon buyer ataupun buyer kita. Jadi fungsi pertama sosial media di sini adalah dia menjadi wajah kita kepada publik. Jadi karena seperti itu otomatis kita harus menampilkan wajah terbaik ya Sobat UMKM. Karena dari sanalah publik akan membuat judgement tentang usaha kita. Karena kita nggak mungkin dong bertemu dengan konsumen yang jauh lebih luas kalau mengandalkan pertemuan konvensional. Artinya kita akan menyampaikan bagaimana wajah kita itu melalui sosial media kita. Makanya yang ada di Papua, yang ada di luar pulau itu bisa melihat wajah kita melalui sosial media kita. Kemudian yang kedua fungsinya itu adalah sebagai jembatan. Jadi kan kita nih sebagai yang ada di ujung jembatan, kemudian calon buyer kita atau konsumen kita ada di ujung jembatan yang lainnya. Nah, media sosial itulah yang menjadi jembatannya. Bagaimana kita menyampaikan konten kita dan agar mempengaruhi calon buyer kita yang ada di sana. Jadi secara garis besar ada dua fungsi ya Sobat UMKM. Yang pertama sebagai wajah kita dan yang kedua sebagai jembatan kita kepada konsumen atau calon konsumen kita gitu. Kemudian saya boleh lanjut ya Mbak Ati ya? Boleh lanjut nih Mbak. Oke, jadi melanjutkan penjelasan yang tadi, kan tadi media sosial kita itu sebagai wajah dan jembatan bagi kita ya pelaku usaha, dan di dalamnya itu itulah yang disebut konten Sobat UMKM. Jadi pengertian konten itu sendiri adalah isi. Jadi dalam bahasa Inggris konten itu berarti isi ya, isi atau informasi apa saja yang ada di media sosial kita untuk disampaikan atau sebagai media kepada calon buyer atau konsumen kita. Jadi itu ya highlightnya tentang pengertian konten Mbak Ati. Semoga bisa tersampaikan. Luar biasa, keren banget. Jangan lupa loh Sobat UMKM untuk dicatat ini. Terus gini Mbak, Iya. Misalkan gini, kita ini kan kalau misalkan kita memiliki beberapa akun tuh, apakah kita harus membedakan akun pribadi sama akun jualan? Sementara kan kadang kita memiliki nomor HP yang banyak atau bagaimana sih Mbak? Apakah ada tips atau baiknya bagaimana gitu Mbak? Untuk membedakan antara akun bisnis atau akun jualan seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ati. Jadi ini pertanyaan hampir banyak semua Sobat UMKM ya. Haruskah saya membedakan akun pribadi dengan akun jualannya kita? Kalau saya pribadi itu berpendapat bahwa memang harus dibedakan karena konten yang akan kita punya dua wajah nih kalau kita sebagai UMKM, wajah kita sebagai personal atau wajah usaha kita. Makanya tentu harus dibedakan, bahasanya pun nanti akan lebih berbeda. Kemudian lingkup yang kita follow dan follow kita juga pasti akan berbeda antara personal dan usaha kita. Tapi mungkin saya akan bahas, saya punya teori sendiri nih tentang 4 aspek yang harus diperhatikan ketika kita akan Oke, udah banyak pertanyaan, nanti kita bahas satu-satu ya. Ada 4 aspek yang menurut saya harus
diperhatikan. Saya kalau banyak teori itu menyebutnya segitiga ya, tapi saya sebutnya segi empat. Jadi ada segi empat aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pengetahuan akan produk dan usaha kita sendiri. Jadi aspek pertama itu. Penting sekali bagi kita yang akan membuat konten untuk benar-benar memahami produk kita, usaha kita. Karena kan saya udah bilang tadi bahwa kita ini wajah serta jembatan yang akan menyampaikan. Otomatis konten kita harus akurat, kemudian harus sesuai dengan karakteristik kita, dan ya sesuailah dengan apa yang mau kita jualkan. Kemudian yang kedua yaitu jembatannya. Nah ini nyambung sama pertanyaan Mbak Ati tadi. Kan jembatannya tadi sosial media ya. Nanti kita harus milih tuh, mau pakai Instagram, mau pakai web, mau pakai Twitter, atau mau pakai TikTok. Itu nanti kan ada pertimbangan yang harus menjadi pertimbangan, dan bisa jadi dua-duanya, bisa jadi tiga-tiganya gitu. Kemudian itu jembatannya ya yang penting. Jadi yang ketiga itu adalah target kita. Jadi calon buyer kita tentu harus paham banget siapa nih yang mau pakai produk kita. Tentunya ini nanti akan berdampak pada bahasa seperti apa yang akan kita gunakan. Kemudian warna-warna feed kita itu mau pakai warna seperti apa. Misalnya target calon buyer kita itu usianya usia-usia muda. Tentu nanti kita akan berpengaruh pada bahasa kita yang akan disampaikan seperti itu. Kemudian di segi empat yang terakhir itu yaitu jangan lupakan hal di luar itu, yaitu apa yang sedang ngetren saat ini. Itu juga penting karena itu membantu kita untuk ikut dalam hal-hal yang sedang in saat itu gitu. Jadi kalau saya bisa merangkum bahwa ada 4 aspek yang harus diperhatikan sebelum sobat UMKM memproduksi konten. Yang pertama yaitu pengetahuan akan produk dan usaha kita. Kemudian yang kedua tadi adalah jembatannya, mau pakai sosmed apa. Yang ketiga yaitu target calon buyer kita. Kemudian yang keempat yaitu hal-hal yang sedang tren saat ini gitu, berarti ya. Oke, nah tadi kan Mbak Eva tuh ada nyinggung masalah tulisan-tulisan maupun gambar atau bagaimana yang harus menarik. Nah, ada nggak tips-tips untuk membuat konten yang asik gitu loh Mbak Eva? Kadang kan kita ini mau ngetik aja, aduh bingung nih mau bikin kata-katanya seperti apa. Nah itu ada nggak tips-tips yang menarik buat Mbak Eva untuk supaya kita tuh orang itu pasti nggak ngebosenin ngebacanya, terus pesan yang disampaikan juga dapat, seperti itu Mbak Eva? Ya, oke. Saya nyambung lagi dari penjelasan saya yang tadi ya. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan tadi. Jadi kalau kita mau merangkum dalam satu kalimat, dalam membangun sosmed kita itu tidak ada pakem benar atau salah ya Mbak Ati. Tapi yang ada adalah kesesuaian. Jadi bisa jadi bahasa seperti ini sesuai untuk produk herbal misalnya. Tapi di sisi lain ketika produknya itu menyangkut fashion, bahasanya juga akan berbeda. Bahasa itu tidak akan benar di produk yang ini. Jadi yang terpenting dalam bersosmed itu bukan pakem salah atau benar, tapi kesesuaian pada produk kita, pada target audiens kita, serta pada hal apa yang ngetren. Lanjut ya, tentang tips ini tentu saja banyak banget ya Mbak Ati, tips-tips. Kalau Mbak Ati pasti sering baca juga kan tips-tips membuat konten yang menarik. Ya, emang banyak banget ya Mbak. Kadang sih ngeliat contoh gitu kan, paling dimodif-modif sedikit seperti itu. Jadi kadang benar. kata-katanya tuh supaya nggak ngebosenin atau supaya orang tuh jadi penasaran. Nah, kayak bikin-bikin kayak gitu sih Mbak, kayak seperti itu. Cuma kadang kita tuh bingung gitu, yang menariknya seperti apa. Mungkin ada saran dari Mbak Eva. Ya, oke. Benar banget Mbak Ati. Nanti mungkin saya bisa bagikan ide-ide juga ya buat sobat UMKM, ide-ide konten. Tapi nanti ya di akhir penjelasan semoga bisa nambah manfaat tuh, yang itu lumayan tuh ide-ide kontennya. Cuma saya ada beberapa tips. Saya ada beberapa tips yang bisa digunakan. Cuma tipsnya ini tidak khusus pada satu sosmed ya sobat UMKM, karena hari ini topik kita cukup luas, yaitu membuat konten yang menarik. Sedangkan tiap sosmed itu menurut saya ada keunikannya sendiri-sendiri gitu. Mungkin yang pertama kita bahas satu-satu boleh ya Mbak Ati ya? Boleh banget nih, soalnya ini penting banget sih, apalagi buat sobat UMKM ya. Pasti ini saya sudah nyiapin pulpen untuk nyatet nih. Oke Mbak Eva.
Ya, oke. Jadi yang pertama itu, Sobat UMKM, saya ada banyak tips. Yang pertama itu, ini menurut saya nih yang paling penting, yaitu selalu gunakan visual. Itu tips nomor pertama dari saya. Selalu gunakan visual. Karena penelitian itu menunjukkan bahwa konten visual jauh lebih membangun engagement dan lebih menarik bagi publik yang membaca sosmed kita 2-3 kali daripada konten yang hanya teks. Jadi apapun konten yang ingin dilempar oleh Sobat UMKM, pastikan ada visualnya gitu. Meskipun nih Mbak Ati misalnya cuma mau tulis konten jam tutup dan jam buka, itu boleh banget dibuat visual. Karena penelitian juga menunjukkan bahwa otak kita tuh lebih ter-attract sama hal yang sifatnya visual daripada membaca ya kata per kata gitu. Betul banget. Ya. Jadi selalu gunakan visual gitu Sobat UMKM. Dan mungkin Sobat UMKM juga sudah tahu ya sekarang bahwa ada banyak nih sekarang setiap pengguna sosmed itu udah punya template-nya sendiri. Jadi kalau Sobat UMKM juga perhatikan di akun RB juga ada template-nya sendiri ya. Itu juga ide yang bagus Sobat UMKM. Karena penggunaan template seperti itu akan membantu kita, membantu viewer itu untuk sekali lihat tuh udah tahu, oh ini akunnya ini, oh ini akunnya ini gitu. Bahkan tanpa melihat username. Penggunaan template tuh menurut saya bagus ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi. Berarti template Mbak, Ya, template itu penting juga ya Mbak ya. Kita membuat template. Ya, itu penting banget sih menurut saya kalau sekarang mungkin pencetus pertamanya tuh keren ya, karena itu dengan sekali lihat udah menjadi ciri khas kita bahwa itu konten kita gitu. Kemudian yang kedua, yang terpenting dari visual itu ya tadi kesesuaian sama produk kita. Kalau misalnya produk kita herbal, tentu nggak mungkin dong kita pakai warna-warna yang tidak alam gitu. Misalnya produk kita herbal, pasti visual kita nanti usahain hal-hal alam lah, misalnya hijau, warna kayu dan sebagainya gitu. Atau misal produk kita targetnya itu anak-anak muda, pasti harus warna-warna yang dipilih itu warna-warna yang ngejreng, yang emang menunjukkan energi muda gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari visual ya. Jadi visual ini tidak hanya gambar, tapi ya Sobat UMKM ada juga video. Jadi penting banget, sekali lagi saya ulangi, selalu gunakan visual dalam konten kita. Meskipun informasi sederhana yang bisa ditulis dalam teks, tapi pakai visual aja. Kemudian lanjut yang kedua ya Mbak Ati ya. Oke, yang kedua nih, apa nih yang kedua ya? Yang kedua itu adalah posting sesuatu yang relate. Artinya sesuatu yang relate itu apa yang calon konsumen kita juga bisa rasakan gitu. Misalnya kita juga, misalnya kita cuma mau ini nih, cuma mau posting tentang satu produk makanan ringan. Tapi misalnya target audiens kita itu anak-anak muda. Anak-anak muda kan hobinya sekarang itu nonton drama misalnya atau apa. Jadi taruhlah unsur itu di postingan kita sehingga apa yang kita posting itu, oh iya ya aku gitu ya, gitu kan, pasti gitu kan yang baca gitu. Kalau sesuatunya itu relate, artinya feelingnya itu nyampe gitu Mbak Ati, karena kesamaan nasib lah sama yang kita posting gitu. Kemudian ketiga, ya, itu sesuatu yang relate itu ya Sobat UMKM, itu penting banget biar ada kesamaan frekuensi antara pembuat konten sama yang kita tuju gitu. Kemudian yang ketiga itu agak mirip dengan yang kedua, yaitu perhatikan tren saat ini gitu. Menurut saya nih, pembuat konten yang bagus adalah stalker yang bagus. Menurut saya gitu Mbak Ati. Jadi kita tidak mungkin membuat konten yang kekinian kalau kita nggak jadi ratunya sosmed juga Mbak Ati, yang sering stalking akunnya orang, sering stalking apa yang lagi trending gitu. Misalnya kayak kemarin misalnya yang lagi in, ada lagu yang lagi in, itu misalnya jadi konten juga, itu lucu juga gitu. Misalnya liriknya digabung-gabungin sama produk kita, itu kan membuat lebih menarik bagi target audiens kita kayak gitu. Jadi pastikan kita sadar dan memanfaatkan apa yang sedang tren gitu. Lanjut ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Mbak Ati? Kalau misalkan kita kan bikin konten ini kan juga
gampang-gampang susah, apalagi kayak saya nih yang punya kelemahan sulit merangkai satu kata-kata. Nah, kayak gitu tuh Mbak. Jadi kan kadang, aduh gimana sih ya kata-kata yang bagus, bikin konten. Nah, kemudian apakah penting nih Mbak, kita itu meng-hire admin, atau misalkan, kalaupun misalkan penting, terus berbayar, kan sekarang ada yang berbayar gitu. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Eva? Apakah ada strategi supaya kita, apalagi nih di zaman sekarang ini kan, kita harus mau bisa menekan pengeluaran ya Mbak Eva ya. Mungkin ada sarannya juga Mbak kalau untuk yang seperti itu. Oke, jadi pertanyaan Mbak Ati tadi ada dua ya, gimana biar nulisnya tuh nggak stuck, gimana sih nulis captionnya itu, kemudian yang kedua, apa perlu kita memakai jasa profesional untuk mengelola akun jualan kita gitu ya Mbak Ati ya. Untuk menulis caption itu emang sesuatu yang jadi momok ya Mbak Ati ya, buat beberapa sebagian besar UMKM lah ya. Karena apa nih yang mau ditulis gitu, kalau foto produk kan udah ada gitu. Ya, benar banget tuh Mbak. Kalau menurut saya itu kuncinya tuh paling penting kita banyak membaca ya Mbak Ati, karena apa yang kita produksi, apa yang kita tulis tuh hasil input yang kita baca juga gitu Mbak Ati. Karena kalau kita sering juga baca caption nih, lama-lama kita tuh dapat polanya menurut saya Mbak Ati. Jadi, oh ada caption yang kayak gini nih, tahukah kamu gitu. Oh ada caption yang kayak gini nih. Jadi kalau kita sering baca stalking juga caption-caption dari akun-akun yang kita pikir sudah bagus dalam menjalankan media sosialnya itu, pasti pada akhirnya kita dapat polanya, dapat pola caption tuh. Oh ada caption yang membahas toko, oh ada caption yang membandingkan dua produk gitu, pasti nanti dapat polanya. Itu sih menurut saya kalau mau itu tidak ada kata lain selain belajar menurut saya Mbak Ati, belajar, jangan berhenti belajar. Kemudian yang rebahan ini susah banget nih Mbak. Benar, tapi sebenarnya rebahannya kan bisa produktif ya Mbak Ati, rebahannya bisa lihat-lihat caption orang gitu. Ya, oke, keren banget. Mungkin saya ada rumus sederhana ya yang bisa digunakan, cuman ini nggak pakem juga ya buat sobat UMKM. Kalau mau bikin caption yang misalnya menggambarkan produk kita, paling penting itu ya pastikan yang mau disampaikan tuh apa, terus memuat informasi seperti apa, kenapa, misalnya produknya apa, kenapa harus beli, kemudian cara dapetinnya gimana. Itu hal biasa sih, kayak 5W 1H ya, what, where, when, why, itu harus ada info itu. Tapi itu rumus sederhana ya, tidak pakem sih, itu juga sedikit tips sih. Kayak kalau kita mau menulis sesuatu, pastikan kita bertanya gitu. Misalnya kita ada gambar nih yang mau kita posting, kita bertanya aja, ini gambar apa? Jawabannya tuh kita jadikan caption. Kenapa gambar ini harus saya upload? Oh karena ini penting, karena ini mengandung diskon gitu. Jadi bertanya aja, tulis apa yang menjadi jawaban pertanyaan kita untuk konten kita gitu. Jadi berkaitan. Kemudian tadi pertanyaan. Jadi berkaitan sama foto dan gambar. Jadi berkaitan sama foto dan gambar tadi ya Mbak Eva ya. Kalau kita misalkan membuat ya itu salah satu tips aja sih. Karena memang harus relate kan berarti antara gambar, video dan captionnya gitu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya. Bagaimana kita meng-hire admin atau kita menggunakan jasa admin? Oke. Perlu gak sih kita meng-hire admin? Itu lagi-lagi kembali ke situasi kita, situasi dan kondisi kita ya Mbak Ati. Kalau usaha kita sudah cukup besar dan kita merasa mampu untuk mempekerjakan atau meng-hire seorang profesional, bahkan tim untuk mengurus sosmed kita, misalnya ada tim desain, ada tim yang posting, ada tim yang merespon, itu bagus banget kalau emang mampu ya Mbak Ati ya. Lagi-lagi sosmed ini kan salah satu faktor yang penting untuk digarap dan ditampilkan ke publik sebagai wajah kita. Kalau memang kita mampu, menurut saya nggak ada masalah. Tim itu atau orang tersebut bisa fokus mendandani wajah kita untuk ditampilkan ke publik gitu. Kemudian, tapi kalau nggak mampu, misalnya usaha kita belum di tahap itu, ya jangan dipaksakan juga. Malah jadinya nanti defisit deh keuangannya kan gara-gara sosmed, nanti wajahnya bagus tapi usahanya berhenti karena kita hire orang juga jadi lucu juga kan berarti kalau kayak gitu. Jadi balik lagi ke kemampuan kita ya, diukur dengan kemampuannya ya Sobat UMKM.
Saya lanjutin tipsnya ya, Mbak Ati ya. Boleh. Oke, tadi kan yang pertama itu selalu gunakan visual, kedua posting sesuatu yang relate dengan calon buyer kita, kemudian yang tiga perhatikan tren. Sekarang yang keempat itu selalu bangun engagement. Engagement itu yang memancing respon gitu ya Sobat UMKM. Jadi postingan kita itu kalau bisa jangan pasif, tapi membuat pembacanya tuh pengen komen. Kayak misalnya kita bikin polling, bikin kuis, misalnya pagi ini pada ngapain nih misalnya. Yuk jawaban terbaik aku kasih produkku ini gitu. Jadi usahakan ada postingan-postingan kita yang memancing respon dari viewernya gitu. Dengan begitu kan like-nya jadi banyak, komennya juga jadi banyak, share di story mereka juga jadi banyak. Otomatis akun kita juga bakal lebih sering muncul di feed-nya orang gitu. Kemudian yang kelima, ini juga penting nih, perhatikan hari dan waktu posting Sobat UMKM. Okay. Nah, misalnya gini ya. Ya, oke. Misalnya gini, hari Senin tuh suasananya kan lagi mulainya kerja ya orang. Itu pasti kan, misalnya postingan kita udah nentuin. Aku kalau Senin mau posting hal yang semangat biar masuk nih ke suasananya. Karena hari Senin tuh emang waktunya orang memulai aktivitas gitu. Misalnya juga, aku kalau hari Jumat mau menyambut weekend, aku mau upload rekomendasi. Jadi aku mau rekomendasi film ini, enaknya ditonton sambil nyemil produk ini gitu kan. Itu kan secara nggak langsung sebenarnya jualan, tapi kita juga waktunya tuh tepat karena mau akhir pekan kita kasih rekomendasi gitu. Jadi itu penting banget ya Sobat UMKM. Senin tuh baiknya posting apa? Karena kan kalau Senin kita posting rekomendasi film nih, bakalan aneh juga kan, berarti orang di weekdays tuh jarang nonton filmnya tuh weekend gitu. Tapi kalau Senin kita upload misalnya quote gitu, Senin aku mau upload quote yang memberi semangat, tapi itu secara langsung udah jualan secara soft selling ya, karena di template-nya pun ada nama produk kita gitu. Luar biasa. Itu ya, waktu juga penting. Ya, sama misalnya kalau itu udah jadi pengetahuan umum ya, kalau kita uploadnya di jam-jam istirahat, misalnya jam 1, kemudian malam jam 7-an, itu udah pengetahuan umum sih. Rasanya Sobat UMKM juga tahu, jangan upload di jam-jam kerja karena jarang orang buka sosmed. Tapi itu sih yang penting tadi, perhatikan kalau Senin tuh upload hal-hal yang semangat, kalau Jumat tuh upload hal-hal yang bisa dipakai di weekend gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan berarti? Ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat UMKM, saya bacakan sedikit ya. Boleh nggak nih Pak? Ini dari Boleh Mbak Ati. Ismalia Isweni. Ini dari mana nih ya kalau nggak salah. Nah ini pertanyaannya gini, makin banyak aplikasi yang dibuat seperti Telegram, Twitter, website atau lainnya malah menambah kebingungan di aplikasi manakah yang akan kita buat konten akhirnya tetap ke FB dan WA. Bagaimana sih baiknya gitu? Oke, terima kasih Bu Isma. Bu Isma nih dari Dumai deh kayaknya Mbak Ati. Karena sering ini. Ya, aku sering ketemu. Makasih Bu Isma. Langsung aku jawab Mbak Ati. Ya langsung nggak apa-apa sambil sembari. Bu Isma tadi tuh sebenarnya sudah kita singgung sedikit ya. Buat apa kita juga punya akun banyak semua, misalnya punya TikTok, punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram, tapi sepi gitu akunnya gitu. Mending kita fokus ke 1 atau 2 akun sosmed, tapi maksimal gitu pengaruhnya gitu. Menurut saya yang terpenting yang pertama tadi kan produk kita tuh, yang penting produk kita tuh terbaiknya dipromoinnya di sosmed yang mana gitu kan. Kemudian yang kedua tadi kan target audiens kita tuh banyaknya mainnya apa. Terus yang ketiga tuh tadi trennya, misalnya di wilayah kita nih, misalnya di Situbondo yang paling banyak tuh makainya Facebook misalnya, ya jangan promonya di Twitter ya Sobat UMKM, karena kan nggak sampai nanti gitu. Jadi ya itu tiga tadi itu ya Sobat UMKM, jangan lupa ukur kemampuan diri juga, kita mampunya tuh kelolanya berapa, kecuali kita memang punya tim yang bisa menggarap di semua akun sosmed, misalnya di website ada, di Instagram ada, di Facebook ada, ya nggak apa-apa kalau kita punya tim yang mampu mengurus itu. Tapi kalau kita masih kerjanya sendirian, menurut saya mending fokus aja deh, fokus ke
yang audiensnya banyak untuk produk kita gitu. Oke, luar biasa. Tambah lagi nih Mbak Ari, Mbak Eva. Ini dari Ari Situbondo nih. Nah, Situbondo nih Mbak Eva, Sobat UMKM. Konten sebaiknya hard selling atau soft selling? Tuh. Gimana Mbak Eva? Dari Ari Situbondo. Makasih Mas Ari. Itu UMKM ku loh Mbak. Ada luar biasa Ya, nih. Masternya Medsos ini. Itu Pari-Pari ID kontennya juga bagus-bagus Mbak Ati, nanti bisa dicek ya Sobat UMKM, buat jadi contoh juga tuh buat Sobat UMKM lainnya. Pari-Pari ID juga bagus sosmednya. Harus hard selling atau soft selling, ini lagi-lagi pendapat subjektif saya ya. Kalau sosial media menurut saya harus selalu soft selling kalau menurut saya, karena tadi saya udah bilang kan, sosial media itu wajah kita, jadi jangan terlalu secara terang benderang nama produk ini jual segini, ayo dapetin gitu kan. Tapi kalau mau hard selling mungkin bukan di sosial media ya, tapi di marketplace ya Mbak Ati. Karena lebih terus terang, to the point, nama produknya ini, bahan-bahannya ini. Tapi kalau di sosial media, saya sih secara pribadi berpendapat bahwa harus selalu soft selling, karena itu juga orang-orang lagi liatin akun kita tuh lagi butuh rekreasi, butuh istirahat, pasti butuhnya hal-hal yang fun, lucu, nggak hanya jualan-jualan aja gitu. Oke. Berarti aku boleh lanjut tipsnya dulu, nanti kita lanjut ke pertanyaan ya. Siap. Oke, nomor 6 itu tipsnya tuh jangan lupa posting sesuatu yang bermanfaat ya Sobat UMKM. Kita juga sebagai pengusaha dan yang memproduksi konten tuh, saya pribadi berpendapat punya tanggung jawab untuk mengedukasi konsumen kita. Jadi pastikan kita juga ada hari-hari tertentu di mana konten kita tuh isinya edukasi. Meskipun sambil jualan nggak apa-apa, tapi misalnya kalau beberapa UMKM saya tuh bisa kasih contoh, misalnya jualan jahe ya, itu pastikan ada hari-hari tertentu yang isi kontennya tuh edukasi. Misalnya membahas jahe itu sendiri, membahas bagaimana cara membedakan produk yang aman, herbal aman dan tidak. Itu juga kan kita jadinya membuat akun kita tuh juga memberi pendidikan pada konsumen kita gitu. Jadi jangan lupa nomor 6 tuh jangan lupa mengedukasi juga. Konten kita harus mengedukasi. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa variasi ya Sobat UMKM. Variasi itu penting, jangan cuma tiap hari, misalnya, quote nih paling gampang, ya udah Senin quote, Selasa quote, Rabu quote gitu. Jadi pastikan ada variasi postingan. Jadi nantilah kita bahas di cara bikin jadwal posting ya. Kemudian yang ke-8, ini juga penting tadi ditanyakan sama Mbak Ati, pakai bahasa yang sesuai. Oke, Sobat UMKM. Yang pertama, sesuaikan dengan produk kita tadi, dengan konsumen kita, dengan di media sosial apa kita digunakan. Yang kedua, ini nih penting juga, kita harus punya panggilan khusus untuk audiens kita. Kalau kita perhatikan ya, akunnya RB kan selalu menyebut audiensnya sobat UMKM. Jadi ya, terus kalau Sobat UMKM pernah lihat akunnya Mojo, itu Mojo selalu panggil audiensnya Dik gitu. Terus kalau lihat misalnya akun-akun lain kayak misalnya K-popers tuh pasti manggil Hai K-popers gitu-gitu. Jadi pastikan kita punya panggilan khusus untuk audiens kita. Ini membangun kedekatan juga sama audiens kita. Jangan hari ini manggil sobat, besok manggil kamu, besoknya lagi manggil saudara gitu. Friends, guys gitu, buddies. Jadi pastikan tuh ya tetap satu panggilan, itu juga penting untuk merasa aku nih audiensnya ini karena aku selalu dipanggil sobat gitu. Jadi harus ada satu panggilan khusus. Kemudian ini ya, bahasa di media sosial menurut saya harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama padat, berdampak, dan menyenangkan. Ya, jadi orang tuh males ya baca teks-teks panjang-panjang, jadi sebaiknya padat aja tapi berdampak gitu. Berdampak tuh pilihan katanya jangan biasa, harus yang nggak biasa sehingga ceket di kepala itu.
kemudian harus ya itu berdampak dan menyenangkan. Jangan pakai bahasa-bahasa yang Sobat UMKM tulis di makalah misalnya ya, jangan ditulis di sosmed ya, karena itu bakalan di skip pasti deh, kalau panjang tuh pasti di skip. Kemudian ini terakhir Mbak Ati tipsnya sebelum kita masuk ke topik berikutnya, itu jangan lupa terakhir improve knowledge ya Sobat UMKM, artinya belajar. Nggak ada yang pengetahuan pun, dunia media sosial pun meningkat ya, pastikan kita nggak ketinggalan dengan cara belajar. Tadi kata Mbak Ati, bingung nulis captionnya, itu karena nggak belajar. Pastikan kita belajar, tahu tren-tren terbaru, tahu cara mengembangkan kalimat, tahu cara masukin produk ke template, itu juga penting. Jadi jangan berhenti belajar, karena dunia berubah, media sosial berubah, konsumen kita berubah, tidak ada yang stagnan, jadi kita nggak boleh diam juga gitu. Itu akhir dari tips saya, ada 9 tadi. Gunakan visual, posting sesuatu yang relate, perhatikan tren, bangun engagement, kemudian perhatikan hari dan waktu posting, jangan lupa konten yang bermanfaat atau edukatif, jangan lupa variasi, bahasa yang sesuai, dan terus belajar. Itu Mbak Ati. Ada 9 ya Mbak Eva ya, berarti tips-tipsnya yang perlu kita catat dan harus kita jalankan bagaimana supaya kita menarik dalam suatu membuat konten ya di media sosial kita. Benar. Kalau setelah kita sedang melaksanakan tips itu bagaimana mengembangkannya Mbak Eva? Kalau menurut Mbak Eva mengembangkan konten tersebut? Oke, Sobat UMKM tadi kan saya udah jelasin tuh tips-tipsnya bagaimana membuat konten yang menarik dan memberi dampak pada calon buyer atau konsumen kita. Sekarang di pelaksanaannya nih Sobat UMKM, kita sering ya menemui hari ini mau posting apa ya, itu masih wajar tuh, masih mikirin mau posting apa. Ada yang lupa kalau punya sosmed Mbak Ati, misalnya setelah 2 minggu, oh iya aku belum posting apa-apa di Instagram gitu. Padahal calon buyer kita tuh lihat Instagram atau Facebook atau Twitter tuh tiap hari kan, bahkan sehari 3-4 kali, tapi kita sayang banget nggak hadir di sana. Benar. Oke, bagaimana cara mengembangkannya? Saya udah rangkum beberapa stepnya ya. Jadi yang pertama tuh Sobat UMKM harus brainstorm dulu. Oke, ini perlu perencanaan yang matang. Brainstorm di sini Sobat UMKM harus menentukan konsepnya. Kemudian produk saya nih enaknya apa aja yang mau ditonjolkan gitu. Terus saya mau bikin konten apa aja di sosmed saya. Misalnya menentukan, oh aku mau bikin 10 variasi konten misalnya. Aku mau video produk, testimoni misalnya. Kemudian quote, rekomendasi, giveaway, quiz gitu. Itu ditentukan dulu tuh di awal brainstormnya yang sesuai dengan kita, produk kita, dan target kita gitu. Jadi jangan bingung, oh lihat orang posting quote, oh aku berarti juga harus posting quote, itu jangan ya. Kita dari awal harus sudah punya konsep mau posting apa gitu. Jadi kategori postingan tuh harus ada ya Sobat UMKM, sehingga kita bisa mudah menyiapkan bahannya. Oh quote bulan ini aku mau posting 4, ya udah kita di awal bulan tuh udah nyari quote-quote-nya yang mau diposting. Terus aku mau posting video produknya di hari ini. Itu udah nyiapin juga bahannya, jadi kita lebih terorganisir dalam menyiapkan sosmed kita gitu. Kemudian yang kedua, planning kalender medsos. Sekarang di Shopee tuh Mbak Ati, di Shopee sama Tokopedia itu udah banyak yang jual kalender medsos loh Mbak Ati. Jadi itu tinggal beli, saya cek tuh harganya 23.000, 27.000. Itu udah tinggal gampang nulis tanggal ini mau posting apa, tanggal ini mau posting apa. Itu udah ada yang jual itu di Shopee. Kalender sosmed namanya. Cuman kalau saya sering bikin sendiri ya Sobat UMKM. Ini saya mengelola beberapa akun. Saya mengelola beberapa akun ya Sobat UMKM. Dan saya setiap akhir bulan itu selalu membuat postingan yang akan rencana posting yang akan saya lakukan tiap bulannya. Jadi ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, itu saya selalu siapkan untuk beberapa akun sosmed yang saya kelola. Keren banget. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang saya sebutkan tadi di tips. Jadi kalau Senin aku mau posting quote, atau kalau Senin aku mau posting toko inspiratif, itu saya sesuaikan dengan itu. Dan setiap hari saya udah nggak bingung untuk posting, aduh mau posting apa nih hari ini, itu nggak pernah terjadi pada saya, karena saya udah tahu, oh besok aku mau posting rekomendasi film gitu.
oh besok aku mau posting foto produk dan bahannya udah saya siapkan dalam bentuk folder-folder di HP saya gitu. Jadi udah siap bahannya, tinggal posting. Kemudian gini ya, sobat UMKM ya. Jadi harus detail mau posting apa minggu pertama. Posting pertama minggu 1 hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 gitu. Oh, jadi banget. ada ya Schedule ya. jadi gitu ya. Ini ada quote-nya nih Mbak Ati. Do it seriously ya. Saya bilang ke diri sendiri nih, lakukan dengan serius gitu. Biar saya serius mengaplikasikan ini gitu. Oh, bagus banget tuh Mbak. Emang Ini butuh kan buat tekad. semangat kita juga. Ya, emang butuh tekad ya UMKM ya, untuk bikin sosmed kita bagus itu butuh tekad. Kemudian tadi ya, setelah brainstorm tentang kategori-kategori postingan kita, kemudian bikin kalender posting, itu disesuaikan dengan itu. Jangan lupa juga memperhatikan kalender ya sobat UMKM. Kalender bahwa misalnya 1 Muharram aku juga mau posting tahun baru Islam misalnya. Jadi untuk membuat kalender ini banyaklah faktornya, bikin kalender nasional, Hari Pahlawan dan sebagainya, itu harus posting juga biar kita nggak ketinggalan. Yang lain posting, kita nggak posting gitu. Kemudian nomor 3 stepnya yaitu disiplin ya sobat UMKM. Setelah membuat rencana jangan lupa dikerjakan sobat UMKM. Nanti rencananya udah bagus tapi nggak posting. Jadi usahakan memaksa diri untuk patuh pada kalender tadi. Aku nih besok di kalender harus posting tentang Hari Raya Idul Fitri. Secapek apapun malamnya disiapkan. Itu disiapkan postingannya, biar pokoknya paksa aja diri untuk ikut kalender medsos tadi gitu. Kemudian yang berikutnya itu konsisten ya sobat UMKM. Jangan bulan ini rajin, bulan berikutnya males untuk posting gitu. Jangan konsisten. Terus jangan kayak anget-anget apa sih namanya? Wah keren banget nih bulan ini. Kayaknya kita dapet sesuai target, tapi bulan depan males gitu. Itu jangan ya, harus konsisten. Kan itu wajah kita harus selalu cantik di hadapan calon buyer kita. Jangan hari ini dandannya udah menor, keren, modis, besok aduh nggak dandan besoknya. Itu jadi tahu kan calon buyer kita sebenarnya nggak cantik loh, bulan lalu tuh bulan lalu doang cantiknya, bulan ini enggak gitu. Kemudian ini yang terakhir Mbak Ati, penting untuk evaluasi. Terakhir nih ya sobat UMKM, sangat penting untuk evaluasi. Jadi setelah bikin tadi postingan, kenapa misalnya followernya masih sedikit, kenapa likes-nya masih sedikit, itu juga perlu dievaluasi. Jadi bulan berikutnya kalendernya tuh perbaikan dari bulan ini. Itu ya bagaimana mengembangkan konten sobat UMKM. Semoga cukup membantu. Jadi sangat berpengaruh juga ya kalender, sampai ada juga dijual di e-commerce segala ya, kalender. Nanti bisa dicontoh juga nih tips-tips dari Mbak Eva, kita mencatat ada schedule-nya seperti itu. Selama ini kan kita hanya bikin posting, habis itu nggak lagi gitu. Jadwalnya tidak tertata dengan rapi dan tidak konsisten. Jadi sebenarnya penting banget tips-tips dan tahapan-tahapan yang harus bisa kita lakukan. Begitu ya Mbak Eva ya. Terus gini Mbak, benar banget, benar banget. Nah, ini kan kita sekarang ini kan musim, apalagi di musimnya online sekarang ya, semua di era digital, penjualan semua lewat digital. Terus bagaimana? Terus foto-foto itu ada nggak ya? Kadang kan kita juga kendala foto produk. Kadang sih ada yang foto seadanya, yang penting jualan jadi kayak gitu. Ada nggak ya? Apakah kita harus juga punya foto, meng-hire juga fotografer atau dan sebagainya? Atau boleh nggak kita mengambil dari Google seperti itu? Itu Mbak. Oke. Ada tamu barusan Mbak Ati. Saya lagi di RW nih. Itu lagi-lagi sama ya kasusnya sama yang tadi. Oh, tapi ada 2 pertanyaan barusan dari Mbak Ati ya. Fotonya seadanya atau mending bagus tapi jarang gitu kan ya? Atau kita harus perlu meng-hire tenaga profesional? Yang pertama soal meng-hire tenaga profesional itu tadi udah mirip tuh jawabannya sama yang meng-hire admin khusus untuk mengelola. Itu lagi-lagi tergantung pada kemampuan kita ya sobat UMKM. Kalau mampu boleh, monggo. Bagus malah, karena fotonya jadi bagus dan uploadable lah ya Mbak Ati ya. Terus kemudian
sebaiknya foto nggak boleh seadanya, nggak pernah boleh seadanya, harus bagus. Itu udah wajib ya menurut saya. Karena itu lagi-lagi kan tadi udah saya jelasin, itu wajah ya, itu wajah kita. Kalau kita seadanya itu juga paling nggak bagi konsumen tuh secara tidak langsung ada judgement ya. Foto aja seadanya, mungkin produksinya tidak sehati-hati itu gitu, higienitasnya gimana gitu. Tapi kalau kita menampilkan sesuatu yang sempurna, yang perfect di sosial media, itu paling nggak juga secara nggak langsung menjadi judgement bahwa ini perfeksionis nih, paling nggak produknya juga bagus gitu. Itu juga bisa jadi judgement sih menurut saya. Gambaran lah, apa yang kita posting tuh gambaran bagaimana kita memproduksi produk kita gitu. Oke, thank you banget. Jangan lupa ya buat sobat UMKM tetap ikutin terus ya kegiatan klinik bisnis kita hari ini, karena kita ini ada hadiah loh ya Mbak Eva ya. Ada hadiah menariknya, kemudian jangan lupa foto terbaiknya, kemudian pertanyaan terbaik juga, sama isi form evaluasi juga ya Mbak Eva ya. Kategori itu ya yang akan kita pilih. Untuk pertanyaan bisa juga di kolom chat, nanti juga akan langsung dibahas sama Mbak Eva, seperti itu. Nih kita lanjut lagi Mbak? Atau mau lanjut pertanyaan aja Mbak Ati, nanti di akhir aku share beberapa ide konten ya buat Sobat UMKM. Itu singkat banget sih untuk share ide konten, lanjut aja ke pertanyaan mungkin ya. Oke, ini saya cek lagi, ada pertanyaan dari, sebentar Bu, yang tadi sudah, Mbak Alif ada pertanyaan lagi nggak Mbak ya? Ada Mbak Ati, banyak tuh. Di chat aja nih ya, pertanyaannya ada di chat sini, kalau di WA kayaknya nggak ada. Oh nih, dari Farida nih kayaknya nih, Farida Intan. Menarik nih pembahasannya, bagi dong tips Mbak, bagaimana teknik copywriting yang baik supaya kontennya dilirik target market kita, tapi tidak terkesan hard selling, dan bagaimana tips supaya bisa konsisten. Seperti itu. Kayak tadi sudah sempat dibahas nih ya. Iya. Mungkin kita bisa bikin sesi lain ya untuk copywriting ya Mbak Ati ya. Iya, kayaknya keren banget nih. Saya juga pengen ikutan. Boleh bulan depan. Ya, boleh bulan depan kita bikin sesi copywriting ya. Tapi tadi sedikit dibahas ya. Lah buat kita jadi ahli nulis kalau kita bukan ahli baca menurut saya. Karena apa yang jadi output tuh karena input juga ya Sobat UMKM. Tadi udah saya bahas juga. Jangan lupa sering stalking, jenis-jenis caption. Jangan lupa juga sering membaca, banyak pengetahuan, sehingga di kepala kita tuh bahannya banyak. Itu penting sih, rajin membaca, rajin stalking, buat tahu tipe-tipe caption. Karena kalau udah sering baca, kita jadi tahu polanya ya. Oh, ada jenis caption tuh yang kayak gini, ada jenis caption yang kayak gini. Lagi-lagi kan adaptasi, tiru, modifikasi juga, amati, tiru, modifikasi juga bisa diterapkan pada caption ya. Selama kita nggak copy kata per katanya, tapi kita tiru polanya itu nggak apa-apa menurut saya. Tiru aja polanya, misalnya ada pola ya gitu. Itu ya, mungkin kita bisa bikin sesi lain deh untuk copywriting biar bahasnya lebih dalam lagi. Ya kayaknya tuh penting banget ya. Terus pertanyaan satunya apa lagi ya Mbak Tia? Ya? Aku lupa. Nah, saya cek lagi tadi kan copywriting ya, terus kebingungan di aplikasi mana yang akan kita buat konten, akhirnya tetap ke sorry. Ini, itu sudah tadi ya. Sebentar. Tips supaya konsisten ya? Oh ya, tips supaya konsisten Mbak, gimana nih? Tadi kebaca ke atas. Tips supaya konsisten seperti apa nih Mbak? Biar nggak terkesan hard selling. Bu Sidaryani, kenapa kok muter-muter ya katanya? Bu Sidaryani sinyalnya kali Bu. Tips konsisten. Tadi kan udah saya karena kadang ya orang nggak konsisten tuh karena nggak ada bahan ya Mbak Ati ya. Karena orang nggak konsisten tuh karena nggak ada bahan. Kenapa nggak ada bahan? Karena tidak direncanakan gitu menurut saya. Jadi yang pertama menurut saya kalau mau konsisten dalam bermedia sosial itu bahannya disiapkan, konsepnya ditentukan. Misalnya aku mau sosmedku nih konsepnya kayak gini gitu. Jadi dari awal sudah brainstorm, ditulis tuh aku mau konsep sosmednya gimana, terus bahan-bahannya dikumpulkan. Kemudian ya itu terakhir paksa diri kita untuk konsisten. Paksa aja, jangan diikuti, karena jangankan Sobat UMKM ya yang udah disibukkan dengan banyak kegiatan produksi,
Saya aja yang kadang tugas saya emang mengelola beberapa akun itu males juga sih kadang gitu. Tapi paksakan kita untuk posting. Mungkin motivasinya ini ya Mbak Ati. Ya. Jadikan ini motivasi bahwa dengan mengelola sosmed yang baik itu salah satu yang akan menunjang kemajuan usaha kita. Jadikan itu motivasi deh. Kalau motivasinya cukup kuat, insya Allah bisa memaksa diri untuk konsisten. Luar biasa, karena salah satu medsos ini bisa jadi toko kita juga ya Mbak Eva ya, supaya kita menjaga bagaimana toko kita ini bersih, seperti lengkap, seperti itu ya Mbak ya. Terus kemudian cermin ya. Jadi kan kalau kita masuk ke toko nyaman, gitu kan orang senang berbelanja. Salah satu seperti itu ya Mbak ya, bisa diibaratkan seperti itu. Jadi bagaimana kita memanage akun kita dengan konten-konten yang menarik. Mungkin seperti itu pasnya kali Mbak Eva. Bener banget Mbak Ati. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Ya, sebentar. Saya cek lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Tadi Mbak dari Bu Intan, sebentar. Ada lagi nggak nih? Kayaknya itu aja sih Mbak, tadi sudah baca semua. Ada dari Ari lagi tuh, situ Bondo Mbak Ati. Dari Ari. Izin bertanya. Oh ya, jika memakai sosial Instagram, saat ini sebaiknya posting video atau gambar? Nah, ini dari Ari lagi nih. Diikat sinyal Mbak. Jika memakai sosial Instagram saat ini, berarti sinyalnya ini ya? Enggak. Ini tadi ada yang jawab nih dari Ismalia. Diikat sinyalnya, Mak. Ini yang dari Ari Situbondo tadi Mbak, memakai sosial Instagram saat ini sebaiknya posting video atau gambar Mbak. Nih, sekarang banyak yang pakai Instagram juga nih, apalagi selain Instagram sama Facebook ya rata-rata. Tapi kalau luar kota biasanya pakai Instagram sih Mbak. Seperti itu, ya. Sekarang juga ada Reels ya, di Instagram juga ada Reels juga Mbak Ati. Katanya tuh Reels tuh ini niru-niru TikTok gitu, emang mirip sih ininya cara kerjanya. TikTok dalam wajah yang ini, yang lain gitu. Kalau Instagram itu memang karena sudah saya jelasin tadi ya, tiap sosmed tuh punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Misalnya kalau Instagram kita fokusnya ke visual, tapi kalau Facebook itu pembaca juga mempertimbangkan uraiannya. Kemudian kalau Twitter tuh lebih ke celetukan-celetukan yang witty, yang pendek tapi berdampak gitu. Terus kalau pilih mau foto atau video di Instagram, menurut saya dua-duanya penting ya Mbak Ati. Tapi yang perlu diperhatikan lagi itu ini perbandingannya, jangan semuanya video juga gitu. Itu bukan pilihan sih menurut saya, tapi lebih ke komposisinya karena video pun kita temui banyak kasus, beberapa orang kan hemat kuota ya Mbak Ati. Jadi kadang video kalau tidak menarik sejak awal itu juga di skip juga sih, tapi kalau dari awal menarik mungkin dilanjutin. Jadi mungkin lebih ke komposisinya ya menurut saya, lebih dibanyakin foto. Kalaupun mau posting video, pastikan videonya itu menarik dan tidak membuat orang skip gitu. Kalau sesuatu bisa disampaikan, ya mungkin kalau sesuatu bisa disampaikan lewat gambar, kenapa harus disampaikan lewat video? Selain wasting time juga belum tentu juga itu di play gitu ya. Jadi hanya posting video untuk konten yang memang videoable, yang harus di video. Konten ini nih harus video, nggak bisa gambar gitu. Jadi kalau bisa tersampaikan lewat foto, ya lewat foto aja. Jadi lebih idealnya saya gitu sih. Foto ya Mbak ya, lebih idealnya ya. Karena selain dia tidak aktif orang, juga pengaruh dari sinyal juga ya, seperti itu. Kota terutama. Kecuali Reels ya Mbak Ati. Karena kalau di Reels itu kan sekarang orang juga ada feed sendiri untuk Reels ya. Jadi udah gini juga di Reels juga sih orang sekarang aktif. Karena kalau di Reels kan singkat ya, 15 detik kalau nggak salah. Oke, sip. Ada lagi nggak di pertanyaannya? Kayaknya udah nggak ada ya. Mbak Eva, ini nambah lagi satu pertanyaan nih Mbak. Kenapa sih ya kalau karena public figure kali ya, orang-orang itu kalau artis-artis itu padahal cuma melakukan hal-hal yang biasa ya, tapi kok followersnya begitu banyak ya seperti itu. Sementara kita
yang sudah bersusah payah sampai bikin konten yang menarik, tapi followersnya juga masih sedikit kayak gitu. Bahkan ada nih jasa yang menjual followers. Nah itu menurut Mbak Elva bagaimana Mbak? Apakah itu kurang sah atau bagaimana Mbak? Oke. Ya Mbak Tia, nggak adil banget ya. Kalau kita udah bikin konten bagus-bagus tapi followersnya dikit, tapi kalau artis kadang foto foto bumerang doang, udah udah ini. Tapi iya, kalau saya secara pribadi ya, menurut saya itu kita harus membangun ya. Kalau dalam hal followers ya, pastikan jumlah followers kita itu nyata dan ada dan responsif kalau kita lempar satu konten gitu. Jadi nggak masalah menurut saya kita pelan-pelan, tapi jangan terlalu pelan juga ya naikin followersnya ya Sobat UMKM ya. Menurut saya yang pertama itu nggak masalah kita follow duluan tuh nggak masalah Sobat UMKM. Saya tuh sering follow duluan di akun-akun sosial yang saya kelola itu saya sering follow duluan beberapa akun dengan catatan kemungkinan dia follow back tuh tinggi gitu. Nantinya setelah beberapa bulan tuh saya biasanya evaluasi lagi. Oh ini nggak follow back saya nih, saya juga nggak dapat. Biasanya saya unfollow lagi kalau kayak gitu. Jadi awalnya mancing doang tuh follow duluan. Kemudian yang kedua kerjasama sama akun yang udah lebih besar itu juga penting berarti. Misalnya kita bikin giveaway. Ya, misalnya kita bikin giveaway, terus kita kerjasama sama akun yang followersnya udah tinggi. Nanti giveaway-nya tuh syaratnya follow akun kita dan follow akun dia. Itu juga lumayan tuh menambah followers gitu. Terus, kemudian yang ketiga tuh seperti yang saya bilang tadi, dengan membuat konten yang ada edukasinya, kemudian calon buyer kita tuh melihat manfaat loh dari memfollow akun kita, nggak sekedar hard selling dan sebagainya, itu pasti follow lah. Kalau calon audiens kita tuh mendapat manfaat dari akun kita gitu. Pelan-pelan tapi yang penting followers kita itu nyata dan bisa jadi aset kita ke depannya gitu. Karena followers tuh sebenarnya aset ya. Kira-kira menurut Mbak Eva nih ada ide nggak Mbak untuk tadi kan kita sudah tipsnya sudah, mengembangkan konten juga sudah, terus untuk ide-ide kontennya untuk UMKM itu kira-kira Mbak ada ide nggak Mbak? Oke, saya ada beberapa ide ya buat Sobat UMKM yang hadir hari ini. Ini ide sebenarnya udah bisa Sobat UMKM temui di banyak postingan akun usaha. Tapi saya kumpulkan dengan rajin buat Sobat UMKM hari ini, biar Sobat UMKM bisa ada ide. Jadi yang pertama tuh ada konten foto atau video produk, kemudian yang kedua ada quote, udah yang saya jelaskan tadi Mbak Ati. Yang ketiga ada konten testimoni itu juga bisa jadi pilihan. Yang keempat ada konten life hack atau tips. Jadi kayak misalnya tips-tips ringan yang sebenarnya berguna tuh buat viewers kita. Kayak misalnya sebenarnya nggak masalah kalau misalnya produk kita tuh browse terus kita kasih life hack cara pakai pasmina dengan cepat, itu seru, ringan, tapi pasti ditonton. Ya, itu ada nomor 4 ada life hack atau tips. Kemudian nomor 5 ada rekomendasi tadi yang saya bilang. Nomor 6 ada konten pengetahuan ringan kayak edukasi. Tahukah kamu semut tuh sebenarnya gini-gini? Oke. Jadi misalnya produk kita gula, terus kita bahas semut. Sebenarnya semut tuh kayak gini, itu kan masih disambung-sambungin bisa. Kemudian nomor 7 ada tokoh inspiratif. Nomor 8 ada konten tutorial. Nomor 9 kita bisa live Instagram atau live Facebook, itu juga bisa jadi konten ya Sobat UMKM. Misalnya usaha kita lagi ada acara atau lagi menghadiri apa, atau lagi produksi terus mau dijadikan konten live, itu juga bisa. Kemudian ada quiz, kayak misalnya ada tuh saya pernah bikin, itu kayak polanya tuh nemuin 3 kata dari huruf acak ini gitu. Gitu-gitulah, ringan tapi bikin viewer tuh pengen berpartisipasi. Kemudian 11 ada giveaway, ada polling, Q&A, terus kemudian ada konten charity ya atau social activity ya. Kayak ini penting juga nih untuk membangun image bahwa kita juga berbagi. Jadi usaha kita juga berbagi. Kayak misalnya itu juga perlu up juga di sosmed. Bukan ria ya Mbak Ati ya, tapi
mau bilang juga bahwa sebenarnya dengan membeli produk kita tuh juga berkontribusi pada misalnya kita nyumbang ke mana gitu. Itu juga penting. Oh, aku tuh kalau belanja di Mbak Ati tuh aku sebenarnya juga nyumbang ke sini loh. Itu juga perlu di-up ya di sosmed. Bisa jadi kan makin ya, itu juga membangun image kita bahwa kita berbagi juga gitu. Kemudian terakhir kemudian terakhir nih storytelling ya Sobat UMKM. Kalau produk kita tuh mengandung cerita yang sebenarnya penting banget untuk dibagi, jangan segan-segan untuk dibagi lewat konten ya. Kayak misal ada tuh UMKM saya yang produknya tuh storytellingnya yang dibagi tuh dia resepnya tuh dari neneknya lagi. Jadi itu resep keluarga. Itu selalu dibagi menjadi konten bahwa itu storytellingnya tuh di situ. Jadi itu beberapa ide konten Sobat UMKM. Nanti saya bagikan deh di keyword di summary-nya ya Mbak Ati ya. Kita nanti posting summary ya. Siap. Mbak, satu lagi nih ada pertanyaan, boleh nggak Mbak? Boleh. Ada pertanyaan nih kayaknya seru banget. Ada pertanyaan dari Sudayani Dumai. Assalamualaikum, ingin bertanya, postingan produk kita sudah lengkap dengan keterangan agar konsumen bisa lebih mengerti akan produk kita, tapi tetap akan ada konsumen yang bertanya bahkan hanya sekedar bertanya. Bagaimana menanggapinya agar konsumen bukan hanya sekedar bertanya saja, tapi berminat untuk membeli? Jika komunikasi konsumen putus sepihak, apakah sebaiknya saya menghubunginya? Kapan waktu yang sesuai kita menghubungi konsumen? Dan apa trik agar konsumen merasa nyaman menerima chat dari kita? Panjang banget ya pertanyaannya. Mbak Ati tadi agak terputus sedikit. Mbak Ati mungkin bisa rangkum nggak pertanyaannya? Yang pertama sinyalnya ini. Yang pertama nih gini, padahal kita tuh sudah kasih keterangan jelas itu di dalam konten itu, tapi tetap aja konsumen itu bertanya, ya. Kemudian bagaimana, padahal cuma yang nanya doang tuh, bagaimana cara kita menanggapinya gitu Mbak, supaya dia berminat untuk membeli. Nah itu yang pertama. Kemudian misalkan terputus secara sepihak, apakah kita menghubunginya ke konsumen itu? Kemudian kalaupun kita menghubungi, kapan yang pantas untuk menghubungi? Kemudian triksnya apa nih Mbak supaya nyaman untuk menerima chat dari kita gitu? Yang pertama dulu ya Mbak Ati, kalau sebenarnya misalnya di keterangan udah kita jelaskan dengan detail, misalnya ini mengandung ini tapi masih tanya gitu ya konsumennya ya? Ya, benar. Tapi masih tanya gitu ya? Bertanya nih. Kalau ya dalam hal komunikasi, ya benar. Dalam hal komunikasi atau memberi respon di media sosial, saya pribadi masih percaya bahwa konsumen itu adalah raja Mbak Ati. Itu penting banget tetap menjawab dengan sopan, dengan santun, dan sesuai konsep yang kita punya. Misalnya kalau konsep kita lucu, jawab dengan lucu nggak apa-apa, yang penting terjawab gitu. Kalau konsep kita serius, jawab dengan serius juga nggak apa-apa. Karena konsep kita juga penting kan. Dan jangan lupa tetap panggilan yang kita sepakati tadi Mbak Ati. Aku mau manggil calon buyerku tuh misalnya sobat atau friends, itu tetap manggil seperti itu. Jangan kehilangan kesabaran dengan banyaknya pertanyaan. Itu yang pertama ya. Kemudian nggak perlu juga diulang. Sudah dijelaskan dengan detail ya Kak di caption, nggak apa-apa, dijawab aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya niat yang komen ya. Bisa jadi dia beneran pengen tahu dan mau membeli, tapi dia nggak baca keterangan kita yang panjang gitu Mbak Ati. Jadi jangan menghakimi duluan sebelum closing gitu ya Mbak Ati ya. Jadi hadapi aja dengan sabar Sobat UMKM, dijawab dengan santun dan sesuai dengan konsep kita gitu. Terus yang kedua tadi waktu. Yang kedua tadi, kalau misalnya hilang gitu ya, apakah? Yang kedua tadi apa ya berarti? Oh ya, putus tadi. Kalau misalkan sepihak putus gitu Mbak, nah apakah kita menghubunginya? Nah kalau misalkan menghubunginya itu, waktu yang pas itu bagaimana Mbak gitu? Ini putusnya tuh maksudnya dia nggak respon lagi di sosmed kita gitu kan Mbak Ati? Kita lagi ngobrol di komen gitu. Ya, mungkin pas waktu bertanya, hanya sekedar bertanya aja sih. Nah, kita kan ingin mendorong supaya dia beli, nggak hanya nanya doang gitu kan. Terus habis itu sudah keputus, nggak ada komunikasi lagi. Apakah kita menghubungi Japri
Nah, atau ya misalkan kita inbox atau kita japri. Nah, kalaupun kita japri itu pas waktu yang pas itu seperti apa Mbak gitu. Apakah ada waktu pas yang supaya nyaman lah si penanya ini menerima chat dari kita gitu Mbak. Ya, oke. Terima kasih. Dari siapa tadi pertanyaannya Mbak Ati? Ini dari Dumai sih. Bentar Mbak. Dari Dumai. Mana tadi pertanyaannya kok hilang nih? Oh, Sudaryani Dumai. Terima kasih Bu Sidayani pertanyaannya. Kayaknya Bu Sidayani sering ditinggal pas lagi komen-komenan nih sama sering di PHP kayaknya. Ya, ketika calon buyer kita itu menghubungi kita lewat kolom komentar, artinya tuh begini, Sobat UMKM. Artinya secara tidak langsung dia mau berkomunikasinya tuh di timeline aja, di ruang publik aja. Kita jangan melanggar dengan DM dia ya, karena dia dari awal sudah memilih berkomunikasinya lewat komentar. Kecuali dia dari awal DM kita, itu artinya dia ingin menghubungi kita lewat jalur personal, lewat pesan direct message ya, itu nggak apa-apa. Artinya kita jangan melanggar apa yang ingin mereka, batasan mereka. Kenapa sih DM? Padahal kan aku membahasnya di komen gitu. Artinya jangan pernah melanggar apa yang sudah menjadi batasan dari calon konsumen kita. Itu juga bisa dianggap selain kita terlihat terlalu menjual ya Mbak Ati ya, tidak akan berhasil juga. Ya, tidak akan berhasil juga menurut saya. Karena meskipun konsumen adalah raja, tapi kita tidak boleh meskipun kita nih yang ini jangan terlalu jangan terlalu menjual seperti itu. Hargai juga batasan konsumen kita, batasan calon konsumen kita. Pastikan kalau kita sebel ya di WA tanpa ada agreement, tanpa ada persetujuan dari kita, itu kita pasti sebel kan. Itu juga terjadi pada calon konsumen kita. Gimana kalau terputus? Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin memang dia minatnya sampai di sana. Toh kita masih bisa posting lagi besoknya. Dia mungkin lupa untuk menanggapi. Besoknya dia pasti komen di postingan kita berikutnya. Kalau emang dia serius ingin tahu tentang produk kita gitu. Jadi itu sih menurut saya, jangan melanggar batasan yang sudah ditentukan oleh konsumen atau calon konsumen kita. Kita juga harus menghargai gitu. Benar sekali. Jadi jangan dilanjutkan ke jalur personal ya. Kalau mereka berkomunikasinya di timeline atau di komen kita, jangan melanjutkan di DM atau WA. Nanti kita kesannya nggak sopan dan terlalu menggebu untuk dia membeli produk kita gitu. Siap. Wah, kayaknya ini nggak terasa, luar biasa kita panjang lebar ngobrolnya nih Mbak ya. Mungkin kedepannya kita harus ada bikin sesi lagi nih Mbak ya. Karena tadi copywriting udah penting sekali ya buat kita untuk mendalami bagaimana kita bisa meningkatkan terutama omset penjualan kita melalui online, kemudian meningkatkan followers kita juga, seperti itu ya. Kayaknya ini udah jam 4:16 ya Mbak. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Eva sebelum kita mengakhiri Mbak? Mungkin kata-kata penutup dari saya ini ya, selalu tanamkan dalam diri Sobat UMKM bahwa sosial media tuh wajah kita dan jembatan kita untuk sampai pada calon konsumen kita. Jadi paksakan diri untuk membuat wajah kita cantik di depan calon konsumen dan terus belajar agar jadi luwes dalam bermedia sosial. Itu aja sih dari saya. Biasa, keren banget. Makasih banget ilmunya, kemudian sharing-sharingnya hari ini ya Mbak Eva ya, sudah memberikan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Sobat UMKM di sini bisa jauh lebih efektif lagi dalam membuat suatu konten. Tadi sudah dibagikan tips-tipsnya, kemudian aspek apa aja yang harus kita buat ya, kemudian bagaimana cara mengembangkannya, dan ide-idenya pun semua sudah diberikan oleh Mbak Eva semuanya. Mungkin kalau misalkan ada yang belum kita jawab pertanyaannya, mohon maaf, mungkin kita bisa lanjut ke WA group ya Mbak Eva ya, mungkin ya. Jangan lupa ya Sobat UMKM, kirimkan foto terbaiknya, kemudian pertanyaan yang terbaik juga nanti akan dipilih oleh dari narasumber kita mungkin ya, yang bisa memilih pertanyaan terbaik. Sama jangan lupa foto ya Mbak Ati, foto sedang mengikuti klinik bisnis ini ya.
karena ada Ya. hadiah juga foto. Ya, foto terbaiknya, kemudian pengisian evaluasi tercepat ya, karena akan ada hadiah menarik dari kami, Rumah BUMN Berau, Rumah BUMN Sedang Berdagai, dan Rumah BUMN Situbondo. Ini adalah bentuk Hadiahnya kerjasama. apa, Mbak Ati? Hadiahnya sapi ya? Naik pagi. Hadiahnya sapi, Sobat UMKM. Jadi Ya, pastikan ya isi. sapi-sapian guys. Oke, nah keren banget, luar biasa Mbak Eva. Ini kita juga semoga kita semua masih bisa berjumpa lagi ya, diberi kesehatan, panjang umur, Amin, amin, amin. dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya buat kita semua. Oke, mungkin Amin. kita akhiri ya Mbak Eva ya. Jangan lupa kita lanjut di WA group ya. Mohon maaf jika saya ada salah katanya. Semuanya kami juga dari Rumah BUMN Pertamina, dari Berau, Situbondo, dan Sedang Berdagai. Terima kasih atas waktunya semua buat Sobat UMKM yang berpartisipasi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua untuk meningkatkan omset penjualan kita di media sosial. Terima kasih sekali lagi. Saya undur diri. Kita foto. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Seru banget. Nanti siaran ulangnya, ya. Nanti siaran ulangnya bisa lihat di akunnya RB Berau ya, Sobat UMKM ya. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ati. Terima kasih semuanya Sobat UMKM. Wassalamualaikum Kembali beraktivitas. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Oke, makasih Mbak Eva informasinya. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung di Rumah BUMN Berau. Ya, yang ingin bergabung lagi menjadi anggota bisa datang langsung ke Rumah BUMN Berau di Jalan Pulau Semama di Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.